Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan, Happy Sunday. Biarlah hari Minggu ini kita sungguh menikmati persekutuan hadirat di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan bahkan Tuhan melimpahkan kepada kita kasih dan kebaikannya. Saudara, kita memang mungkin saja kita sudah biasa dalam hal berdoa. Tetapi kita juga diingatkan bahwa doa itu merupakan nafas kehidupan kita secara rohani. Nah, doa itu tidak bisa kita pisahkan daripada firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita bangun sebuah kehidupan doa, mesbah doa kita dengan berlandaskan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang menjiwai doa kita. Dan biarlah itu membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 28. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya. Beberapa referensi ayat dari Mazmur juga memberikan satu penguatan buat kita dalam hal berdoa. Nah, beberapa ayat ini saya bisa bacakan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 18. Jadi bisa melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Jadi dengan mata kita dibuka, itu sebabnya doa itu berkaitan dengan kita melihat keajaiban dari firman Tuhan. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Ya. Jadi jalan hidup kita bisa melihat melalui doa kita yang kita panjatkan dan melalui petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Kita dapat merenungkan firman Tuhan. Ayat tadi yang sudah kita baca juga, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 28. Berikutnya, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, mencintai Taurat Tuhan, merenungkannya, membuat kita lebih bijaksana. Dan itu selaras ketika kita menaikkan doa berdasarkan firman Tuhan. Kita pun akan dibuat lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Berikutnya, Mazmur 119 ayat 115 sampai 116. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Luar biasa ya. Bagaimana pemazmur ini benar-benar concern atau punya fokus dengan firman Tuhan. Jadi tidak mau digoda oleh hal-hal lainnya. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Mazmur 119 ayat 144. Nah, itulah beberapa ayat yang menghubungkan kita punya semakin kuat antara doa dan firman Tuhan. Saudara, beberapa hal yang bisa kita renungkan bahwa doa itu bisa mengubah banyak hal yang dalam hidup. Terutama mengubah diri kita. Pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan dapat diubah dari kehidupan yang sama sekali tidak tertarik kepada Tuhan menjadi tertarik. Melalui doalah Tuhan akan memimpin kita, membuat kita lebih mengarah kepada firman Tuhan. Iman kita akan bertambah dan memungkinkan kita lebih banyak menerima lebih banyak dari apa yang telah Allah janjikan. Apa yang kita doakan dengan iman kita itu
kita akan melihat bahwa Tuhan menjawab jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Pikiran kita pun juga diperbaharui sehingga dapat melihat segala sesuatu berbeda. Kita dapat berpikir dengan sesuatu yang berbeda hanya dengan bagaimana cara Tuhan menolong kita untuk berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Tahu kehendak Tuhan dengan sempurna tidak mustahil. Disitulah kita akan diajar untuk melihat hal-hal yang memang Tuhan kehendaki. Yang tadinya mungkin kabur bagi kita bingung, tapi melalui doa kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Kita dapat berjalan dalam kebenaran melalui doa kita. Dapat semakin dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang semakin dekat, lebih intim. Itu doa. Karena banyak orang sudah pikir, aduh doa. Kadang-kadang persekutuan doa pun juga sedikit sekali orang. Hampir sebagian besar gereja di mana persekutuan doa itu jauh sekali. Dihitung dan presentasi jemaat itu mungkin ada 1 atau 2%, paling 10%. Tapi disinilah kita melihat jika kita berdoa dan melandaskan pada firman Tuhan, kita akan semakin dekat dan bahkan dapat berjalan dalam kebenaran, bertumbuh menjadi dewasa dan semakin dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang lebih dekat, juga mempelajari jalan Tuhan dan itu menjadi jalan kita. Tahu jalan Tuhan, mempelajarinya, dan itu menjadi jalan hidup kita. Dapat berubah dengan cara yang positif. Saudara, kecenderungan kita itu berpikir negatif itu lebih banyak daripada positif. Tapi ketika kita berdoa berdasarkan firman Tuhan, kita akan diingatkan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang manis, yang disebut kebajikan. Itu akan diarahkan dengan perubahan budi. Kita berpikir tentang kehendak Tuhan. Kita mau arah pikiran kita itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita dan bukan juga kehendak dari dunia ini. Dan kita juga melihat bagaimana Yesus Kristus, anak domba Allah itu menjadi pusat daripada Alkitab. Nah, saudara, itulah hal yang bisa kita renungkan di hari Minggu ini. Doa menurut firman Tuhan sangat besar manfaatnya. Jadi jalan bersama, berdoa dan firman Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang sesuai kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah hidup kita penuh dengan sukacita, damai daripada Tuhan. Amin.